Banyak orang hingga sekarang ini yang jika dilihat mereka dalam keadaan baik-baik saja. Mereka bekerja, berbicara, memenuhi tanggung jawab. Namun di balik itu semua ada rasa lelah yang tidak pernah benar-benar diucapkan. Ada capek yang tidak pernah dibiarkan istirahat. Bukan karena tidak kuat, tapi karena hidup terus menuntut kita untuk terlihat kuat. Bahkan ketika batin sudah lama kehabisan tenaga. Dalam psikologi, kondisinya dikenal sebagai emotional exhaustion atau kelelahan emosional. Ini dikenalkan oleh psikolog Christina Maslach. Dia meneliti burnout selama puluhan tahun, menjelaskan bahwa emotional exhaustion muncul ketika seseorang terus memberi respon emosional, menyesuaikan diri, dan bertahan sehingga tidak mendapat cukup ruang untuk pemulihan psikologis dirinya. Dalam banyak kasus nyata, orang tidak datang dengan keluhan "aku lelah", melainkan dengan kalimat-kalimat seperti "saya merasa hampa", "saya tidak menikmati apapun, dan saya tidak tahu apa sebabnya. Saya baik-baik saja, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang kosong." Kelelahan itu sebagai pola sosial. Itu harus kita pahami. Psikologi modern melihat kelelahan bukan hanya sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai produk budaya. Filsuf dan psikiater Byung-Chul Han, seorang psikolog kontemporer dari Korea Selatan, menyebut masyarakat hari ini sebagai masyarakat kelelahan atau disebut sebagai burnout society, di mana tekanan terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari tuntutan untuk selalu mampu, selalu produktif, selalu berkembang, di mana seseorang itu mengeksploitasi dirinya sendiri secara berlebihan. Secara ilmiah, kondisinya berkaitan dengan rule overload dan rule strain. Terlalu banyak peran dan ekspektasi yang harus dijalani secara bersamaan. Akibatnya, banyak orang merasa bersalah saat beristirahat. Mungkin kita pernah lihat ketika kita dibodoh-bodohi oleh seorang influencer kalau seandainya kita tidur siang. Merasa gagal ketika kerja kerasnya saat ini itu kurang optimal. Dan merasa bahwa sebuah kelemahan jika mengaku lelah. Jika kita menelisik lebih dalam bahwa salah satu psikolog kepribadian, Carl Rogers, menjelaskan bahwa tekanan batin muncul ketika seseorang hidup jauh dari kondisi dirinya yang jujur demi memenuhi tuntunan-tuntunan yang dianggap seharusnya seperti ini atau seperti itu. Kondisi ini berkaitan dengan self-discipline atau kita istilahkan sebagai ketidaksesuaian diri. Jarak antara diri yang dialami dan diri yang dituntut oleh lingkungan. Orang-orang tidak jatuh atau bahkan sampai terjebak dalam penyesalan karena kegagalan besar, tapi karena terlalu lama menahan diri. Terlalu lama berpura-pura kuat dan terlalu jarang diberi ruang untuk mengekspresikan dirinya. Secara klinis ini sering tampak sebagai burnout tahap awal atau anhedonia ringan. Kita hidup berjalan normal, namun tidak lagi ada maknanya. Seakan-akan hidup seperti zombie. Bangun, kerja, makan, tidur lagi, dan bangun seperti itu terus menerus. Seakan-akan kita diciptakan seperti itu tanpa tahu apa makna sebenarnya dari hidup ini. Video ini tidak dimaksudkan untuk memberi jawaban cepat. Tidak ada langkah-langkah agar langsung kuat kembali. Ia hanya mengabaikan satu pengetahuan penting, bahwa kelelahan yang kita rasakan mungkin bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita terlalu lama diminta bertahan. Dalam psikologi, mengakui kelelahan seringkali menjadi titik awal sebelum seseorang benar-benar kehilangan dirinya. Mungkin sedikit saran, dalam psikologi langkah pertama menghadapi kelelahan emosional bukan memperbaiki hidup, tapi mengenali batas diri sendiri. Beberapa psikolog menyarankan hal-hal sederhana yang sering justru paling sulit dilakukan.
itu ada 4 hal. Yang pertama, memberi nama pada kelelahan psikolog klinis. Menekankan bahwa menyebut kondisi secara jujur, saya lelah, saya kewalahan, membantu otak mengurangi tekanan internal. Kelelahan yang dinamai seringkali lebih ringan daripada kelelahan yang terus disangkal. Yang kedua, mengurangi tuntutan, bukan menambah kekuatan dalam pendekatan psikologi modern. Pemilihan tidak selalu berarti menjadi lebih kuat, tetapi mengurangi hal-hal yang menguras energi batin. Bukan semua hal harus diselesaikan hari ini, dan tidak semua peran harus dimainkan dengan sempurna. Yang ketiga, membedakan lelah dengan malas. Psikologi membedakan kelelahan psikologis dan kemalasan. Yang satu butuh pemulihan, yang lain sering hanya disalahpahami. Banyak orang itu bukan hanya malas, orang-orang juga itu bukan malas. Mereka hanya terlalu lama menahan diri, dan jika dibiarkan akan berbahaya. Yang terakhir, mencari ruang aman untuk jujur. Literatur psikologi menunjukkan bahwa berbicara di ruang yang aman, baik dengan orang terpercaya atau profesional, dapat mencegah kelelahan berkembang menjadi burnout yang lebih berat. Tidak semua kelelahan harus segera disembuhkan. Sebagian hanya perlu diakui dan mungkin memberi izin pada diri sendiri untuk lelah. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang paling jarang kita pelajari loh. Sehingga kita harus pahami bahwasanya sudah saatnya di tahun 2026 ini kita harus mengenali batas diri kita sendiri dan belajar sekali untuk mengungkapkan kalau kamu lelah. Terima kasih sudah diam sejenak bersama narasinya. Sampai jumpa lagi.